Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk ke praktikum sesi 2 ya. Di sini karena kita sebelumnya adalah OSK, berarti sesi keduanya itu adalah SIAK ya, atau Sistem Informasi Akuntansi Komputer. Oke, langsung saja ke materinya. Baik, kita masuk ke materi tentang Sistem Informasi Akuntansi dan Keuangan. Oke, langsung aja. Pengertian di sini dari SIA atau Sistem Informasi Akuntansi adalah suatu komponen organisasi yang mengumpulkan, mengklasifikasikan, mengolah, menganalisa, dan mengkomunikasikan informasi finansial dan mengambil keputusan yang relevan bagi pihak luar perusahaan dan pihak eksternal. Lalu ada jurnal juga adalah semua transaksi keuangan suatu badan usaha atau organisasi yang dicatat secara kronologis bertujuan untuk pendataan, termasuk di dalamnya ada jumlah transaksi, nama-nama transaksi, dan waktu transaksi. Selanjutnya, ini adalah contoh dari sistem akuntansi ya, di mana ada akun dan keterangan, misalnya kayak apa di dalam sebuah perusahaan itu misalnya ada kas. Nah, kas itu debitnya itu adalah 2 juta dan kreditnya itu ada 2 juta. Ini untuk contohnya. Selanjutnya, di sini ada buku besar atau ledger. Adalah kumpulan akun-akun yang digunakan untuk meringkas transaksi yang telah dicatat dalam jurnal. Buku besar juga dapat diartikan tahapan catatan terakhir dan akuntansi. Lalu, selanjutnya, neraca adalah bagian dari laporan keuangan suatu entitas yang menunjukkan posisi keuangan entitas tersebut pada akhir periode tersebut. Selanjutnya siklus akuntansi, di mana pertama itu kita harus mempunyai bukti transaksi, langsung masuk ke jurnal, langsung masuk ke pencatatan buku besar, selanjutnya neraca saldo, langsung ke jurnal penyesuaian, jurnal penutup, dan laporan keuangan. Nah, laporan keuangan itu akan masuk ke menjadi sebuah bukti transaksi. Selanjutnya, pengenalan MYOB. MYOB merupakan program komputer untuk program akuntansi yang dibuat secara terpadu atau integrated software. MYOB merupakan software yang dibuat oleh MYOB Teknologi Pty Limited di Australia tahun 1991 dan MYOB telah berkembang di negara-negara Oseania, Asia, dan Amerika. Kelebihannya bisa kalian baca sendiri ya, di situ ada banyak kelebihan dari MYOB. Dan kekurangannya juga, setiap kelebihan pasti ada kekurangan, dan ini adalah kekurangan untuk MYOB. Selanjutnya, accounting software. Jadi software yang sejenis kayak MYOB, ada ECPAC Accounting, pembuatnya ECPAC International, dan yang lain-lain. Di sini kita menggunakan MYOB Accounting ya. Untuk materi di PowerPoint cuma segitu, kita langsung masuk ke contoh program. Baik, kita masuk ke aplikasi MYOB Accounting Rike ya. Di sini saya pakai versi yang 19. Jadi, yang harus kita lakukan adalah karena kita belum buat filenya, jadi kita buat company file. Jadi dengan cara create, kalian pilih create, lalu di sini welcome to the new company file. Jadi kita membuat sebuah company baru atau perusahaan baru lah, ini kayak untuk belajar sistem informasi akuntansi di sebuah perusahaan misalnya. Nah, kalian langsung pilih next aja. Di sini ada serial number, kalian kosongin aja. Nah, di sini kalian disuruh tulis nih company name-nya apa. Jadi maksudnya tuh perusahaan apa kita ingin misalnya. Di sini saya misalnya nama perusahaan adalah ngasal aja ya. Nama saya misalnya Sandi. Lalu di sini ABN-nya apa untuk nanti untuk sesuai soal. Jadi misalnya saya pengen kalian masukin nih ABN-nya itu apa, alamatnya untuk di perusahaan itu tuh apa namanya nomor di perusahaan itu apa. Misalnya ini sesuai sama soal, kalian harus isi. Tapi karena di sini saya sebagai contoh aja, jadi langsung saya next aja. Jadi saya cuma ngasih yang harus di sini, yang harus kalian isi tuh yang ada kutipnya ini ya. Apa bintangnya maksudnya. Jadi ini kan harus diisi nih. Karena saya untuk belajar di sini saya cuma isi company name-nya. Oke, saya next. Lalu di sini tahunnya berapa, terus
tahun bulan terakhir untuk penghitungan akuntansinya itu kapan, itu kalian bisa sesuaiin nanti kalau misalnya ada soal bisa kalian sesuaiin aja. Di sini saya pakai yang defaultnya aja, kayak saya next lagi. Nah, lalu di sini saya pilih yang I would like to build my own account list yang paling bawah ya. Kalian next. Nah, di sini kalian mau taruh di mana nih file company-nya? Kalau saya mau masuk, terserah ya, di sini kalian mau masuk di mana aja. Karena saya biar nggak ribet nyari di mana, jadi saya masukin ke file yang saya udah buat, yaitu di sebentar di lab TI. Pokoknya ini terserah directory mau kalian taruh mana. Di sini ya, saya save. Lalu saya next, tunggu aja. Nah, habis itu kalian pilih yang setup assistant. Nah, ini adalah udah muncul nih. Berarti kalian udah ngebuat perusahaan kalian lah di sistem akuntansi. Nah, di sini ada akun, banking, sales, time billing, purchase, payroll, inventory, dan card file. Di sini saya ingin ngejelasin di akun list ya. Jadi tinggal kalian ketik akun list. Nah, di sini kan ada aset, liability, equity, dan lain-lain. Nah, untuk akun name ini kan kalian nggak bisa ngapus nih. Caranya kalian tuh kalau mau ganti sesuai sama soal yang nanti saya misalnya kasih untuk activity atau LA-nya, untuk ganti akun name-nya kalian tuh bisa pilih yang kalian bisa pencet yang tanda panah ini atau di kalian ketik klik mouse-nya 2 kali, klik kiri 2 kali. Misalnya kayak gini itu. Kalian misalnya bisa ganti Aktiva di sini akun name-nya. Bisa juga akun name-nya kalian double klik. Nah, terus kalian ganti Aktiva ya. Kayak gini. Terus oke, untuk selesai untuk gantinya gitu. Nah, udah keganti ya untuk akun name-nya Aktiva. Lalu selanjutnya untuk di dalam Aktivanya itu kalian misalnya bisa buat isinya itu adalah Bank Mandiri misalnya atau bank yang lain terserah. Yang penting nggak boleh sama. Dengan cara kalian bisa kayak tadi diganti kayak gini ya. Tuh ya, ini kan bank ya, akun tipenya. Bisa kalian buat juga dengan cara new ya. Oke, untuk di dalam Aktiva kalian bisa langsung ganti nih. Ini kan general change akun ya, bisa kalian ganti sesuai sama soal. Jadi kayak misalnya isinya itu adalah bank Mandiri atau bank yang lain, yang penting nggak boleh sama angka ini juga nggak boleh sama ya, dan nama di dalamnya. Dengan cara kalian double klik terus misalnya ganti di sininya nih. Di sini kan kita tipenya kan bank ya, berarti misalnya bank apa yang di dalam perusahaan itu, misalnya Bank Mandiri. Kalian ganti ya seperti ini dan oke. Nah, keubah ya. Misalnya ini kan cuma ada berapa nih? 1, 2, 3. Misalnya di Aktiva itu bisa lebih isinya. Kalian juga cara untuk nambahinnya tinggal new aja. Tinggal new, pilih yang bank, ya kan? Habis itu akun numbernya. Oke, untuk di dalam Aktiva ini kan cuma ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 doang ya. Bisa kalian kalau misalnya di dalam Aktiva itu cuma 5, tinggal kalian ganti aja. New akunnya apa, kalian ganti akun name-nya. Nah, kalau misalnya kalian pengen nambahin lagi, dengan cara pilih yang new. Habis itu kalian pilih yang bank. Nah, akun numbernya kita lihat, kita nggak boleh sama numbernya sama yang lain. Ya udah kalian misalnya isi di sini, kita biar di bawah Bank Mandiri, yaitu kan 1100, berarti di atasnya 1100 berapa? 1100. Oh bentar, ini udah saya buat ya. Di sini saya udah buat ya, tadi di new, terus dengan dengan akun numbernya itu di sini saya buat 1120, tapi di sini saya lupa untuk ganti. Tinggal kalian double klik. Udah, kalian ini aja ganti misalnya Bank BNI misalnya. Bank BNI. Terus kalian oke. Nah ya, keganti ya. Berarti di dalam Aktiva ini ada Bank Mandiri dan Bank BNI gitu. Nah, untuk cara ngedelete akun di dalam Aktiva, caranya kalian pilih mau yang mana yang kalian pengen hapus, kalian double klik.
Terus kalian klik kanan aja di sini. Tuh, delete account ya. Kalian pilih langsung hilang ya. Berarti yang kita udah buat tadi akunnya itu bisa dihapus. Oke, selanjutnya di sini saya akan jelasin gimana cara masukin nominal atau sebuah uang ke dalam perusahaan yang kalian udah buat. Misalnya di sini saya udah punya di dalam akun Bank Mandiri ini, saya isi, misal di perusahaan saya punya $1.000 misalnya. Ini buat contoh aja ya, $1.000. Oke, kalian oke. Nah, di sini berarti kita udah punya $1.000 nih di dalam aktiva di sebuah perusahaan kita. Lalu selanjutnya, misalnya kita punya kredit ya, kredit di dalam perusahaan itu sebesar $500 ya. Jadi misalnya ini untuk akun kredit itu misalnya ini aja biarin. Selanjutnya di sini kita isi misalnya kalau untuk kredit, karena kredit kan utang ya jatuhnya, jadi dia minus ya. Di minus, jadi kita tulis 500, min 500. Oke. Nah, kayak gini ya. Jadi uang yang ada di dalam perusahaan kita itu sebesar 500. Kenapa bisa begitu? Karena di dalam kredit kita kan kita punya 1 juta. Lalu kredit kita, oke, kenapa bisa dapat hasil di aktiva kita cuma $500? Karena di sini kita punya yang kita masukin di dalam Bank Mandiri itu adalah debit. Debit kita punya 1 juta. Sorry, $1.000 maksudnya. Di Bank Mandiri kita punya debit sebesar $1.000. Lalu di bawahnya itu adalah kita punya kredit nih, punya utang lah istilahnya. Punya $500 kreditnya. Jadi uang yang kita ada di perusahaan itu sebesar $500. Itu untuk contoh simpelnya. Nah, misalnya kita tambah lagi nih debit di perusahaan kita di aktiva itu sebesar $200 misalnya. 200 ya. Kita oke. Maka yang kita hasilkan adalah 700. Yang keuntung apa? Bukan keuntungan, duit kita atau di dalam perusahaan itu menjadi 200 karena 1 juta dikurang 500 ditambah lagi 200. Jadi duitnya itu adalah yang dalam akuntansi duit pada perusahaan kita sebesar 700.000. Sekian dari saya, jika kurang ada yang mengerti bisa langsung aja tanya nanti di sesi Google Meet. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.